Jadi kita bikin resumnya dua ya Teh, yang apa yang kuliah umum, terus yang kemarin, yang terakhir kan 2 kali kalau Mister Marek itu. Kayaknya atau tapi disimpannya cuma di ini ya, di pertemuan dua. Jadi dari yang kemarin aja Ya, gitu. ya, yang kedua aja ya. Kita Hmm. sepakati aja dulu gitu. Jadi takutnya nanti teh ternyata yang dari pertama gitu harus diresumnya gitu. Oh, coba ya kita lihat si kata-katanya lagi. Tadi sih saya nangkepnya yang kedua sih sebenarnya mah. Tulisan akademik karena dimintanya di pertemuan kedua kan ya. Mana sih pertemuan ke Oh, di Medlit ya teh ya ini mah bukan di penulisan akademik. Iya, betul deh. Nah, iya, cuman dimintanya itu di pertemuan dua, takutnya cuma yang kuliah umum aja gitu. Oh. Takutnya Hmm. sama kayak Dokter Teguh yang kemarin kan kuliah umum juga ya yang dibuat Mm-mm. resumenya. Nah, Berarti itu di teh takutnya, ini teh takut Iya, ketuker-tuker. Terus itu kalau iya kita bikin resume berarti pakai bahasa Indonesia ya, nggak usah bahasa Inggris. iya, bahasa Indonesia aja kayaknya. Ya, ya, siap. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, hapunten ya teh telat masuk Nggak apa-apa. belum menyimak dari awal. Jadi intinya yang apa namanya materi juga di resume. iya Iya, cuma betul. ini teh emang masih rada bingung ya teh ya yang di resume teh pertemuan yang pertama atau yang Keberapa? kedua. Ya, terus pengumpulannya kapan limitnya? Hari Kalau Sabtu dilihat ya hari ya. ya tanggal 25. Bu Ois masuk ke grup itu enggak tek apa eh tek quiz teori kritis sama metodologi. Masuk, tapi ada yang ada link ininya mah enggak masuk. Enggak, itu Masuk teh udah share ku Bu Apina yang ya tugas dari Bu Vina teh udah di-share sama Teh Apina. di grup apa? Metodologi kayaknya. Saya ajak-ajakin teteh yang lain ya. Medlit gabungan yang itu bukan. Ya, ya Heeh, betul. Heta Tapi link mah yang ini nggak ada di sana ya? belum masuk kayaknya Boys, belum masuk link itu sharing Tolong mas, sharing Mister Marek tolong masukin atuh. sama admin. Mm-mm. Siapa adminnya? Ternyata teh Nuri gitu ya set. Iya, Boleh teh. Teh Nuri ada 4 kayaknya. Iya, Harus tolong masukin. boleh Bun, siap-siap. Ya, terima kasih. Kita share ini ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke.
Sebelumnya mungkin Nuri mau minta maaf dulu. Berdasarkan keresahan pribadi, jadi merepotkan banyak orang. Ingin sharing aja gitu, maksudnya kalau ada teman-teman atau benda-benda yang mau berbagi apa yang didapatkan dari materinya, sangat ditunggu sekali mungkin ya, khususnya buat Nuri pribadi. Sama ada beberapa teman-teman juga yang minta teh ayo atuh kita sharing, katanya ya udah, maksudnya selagi ada waktu dan kesempatan kita kita sharing bareng-bareng gitu. Tapi ini teh belum pada join semuanya ya, paling kalau di record gimana Teh Dina, bisa nggak Teh Punten? Boleh. Di record aja ya Teh. Takutnya belum. Sepertinya belum tahu semua Teh, termasuk ABG baru tahu. Oh, Nuri teh nge-share-nya ke Teh Apina PJ-nya sama ke Bulaila itu ada dikirim nggak linknya di grup? Apa coba bentar. Tadi saya coba ngajakin ada Teh Rizka sama Teh Neni. Tapi belum. Ya maksudnya kalau pas udah nyampein tuh taunya ya udah pada join aja. Tuh punten ya. Sebenarnya di grup yang sharing juga udah banyak deh Wah. yang ikutan, cuma Bubunya belum kentaro. masih ada Iya, belum keperluan. ada join. Ada di grup itu banyak. Tapi ini yang slow respon ya. Taro. Ya udah Saja. apa tuh ya. Soalnya kan kita Recording in setengah progress. 4 pada ada kelas juga ya. Ya takutnya gitu. Sambil nulisin, mungkin kalau mau dimulai sama siapapun Teh Nadira, Teh Dina, Sebenarnya Teh Risa juga itu kan yang nge-share terjemahan itu yang pas Mr. Marek yang kemarin, aku tambah pusing bacanya. Iya, betul. ya pokoknya siapapun mangga waktu dan tempat dipersilahkan, aku siap menyimak sambil nge-share link ya, mangga. mau siapa dulu Teh Dina? Mangga Teh Nadira aja Teh. Gitu bentar. Ayo. Mangga, saya sambil share screen aja ya Teh. Ini Ya, siap Teh, diskusinya ditunggu yang Teh. pertemuan pertama. Ini yang Iya ke- boleh, yang pertama, yang kedua juga boleh, gak apa-apa. Oh, saya dari yang kedua dulu aja tuh ya Teh ya. Mana yang Nah, siap. Jadi di itu aja, nanti kalau sudah di misalnya Teh Nadira share. Nah, yang kedua misalnya nanti itu Teh Dina misalnya yang pertemuan yang ke-1 gitu. Nanti kita diskusi. boleh. Yang ke-1 Teh soalnya saya mah belum dengerin rekamannya lagi, jadi udah lupa. Yang kedua mah sempat denger lagi sih. Oh, Teh Dina ya hostnya Teh, kalau boleh minta tolong dijadiin co-host Teh sayanya. Udah ya, tur nuhun. Sambil share screen dulu aja. Gak usah pakai video lah ya, soalnya videonya kan lama. Aja dari sini, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ditumpah diri bawahnya ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Namun sudah berkesempatan hadir siang ini. Ini mah kita sharing aja ya, biar saling belajar. Nanti kalau misalnya ada tambahan atau apa mah mangga langsung aja Teh, biar takutnya ada yang salah atau gimana, jadi bisa saling koreksi juga begitu. Nah, oke, close dulu ini ya.
Nah, kemarin itu kalau yang saya tangkap sih dari materinya Prof. Tesar itu, jadi ini tuh ada semacam pergeseran pandangan dalam melakukan riset atau penelitian mengenai anak-anak gitu. Yang salah satu hal mendasar yang paling kerasa di perubahan ini tuh adalah posisi si anak-anaknya, posisi anak-anak yang ditelitinya. Begitu, karena kalau di pandangan yang tradisional, pandangan yang lama-lama itu terkesan seolah-olah kalau anak-anak itu hanya jadi objek, jadi anak-anak hanya jadi jadi objek tuh, jadi orang-orang hanya neliti lihat keadaan si anaknya, terus diinterpretasikan sesuai interpretasi si orang dewasa atau penelitinya, terus disampaikan lagi itu menurut pandangan si penelitinya. Nah, ternyata setelah adanya pergeseran ini tuh mulai terlihat mulai disadari mungkin ya, ternyata si pendapat si anak-anak sendiri pun penting dan nggak boleh kita tetap harus kita lihat gitu. Nah, kemudian ini sih mungkin berkaitan sama penjelasan Profesor Marek yang sebelumnya juga mengenai pendekatan kualitatif di penelitian. Nah, ini sebetulnya saya juga agak kurang belum terlalu nyimak sih ini maksudnya gimana. Tapi mungkin dengan menggunakan pendekatan kualitatif itu bisa bisa lebih mengeksplor si penelitiannya, jadi nggak terpaku nggak terpaku sama pertanyaan-pertanyaan yang udah kita buat, karena kalau nggak salah Profesor Marek itu sempat bilang kalau ada pertanyaan dan jawabannya nggak sesuai yang kita harapkan, kita bisa langsung ubah gitu sih pertanyaannya, kita bisa langsung modif supaya hanya mungkin nggak kecewa kok ternyata hasil yang didapat seperti ini. Sama apa? Siapa yang beli tahu? Beli budak. Saya mau Teh Astri dulu. Di Bandung. Maaf. Punten ya Teh, nuhun. Nuhun Teh, punten. Nah, kemudian ini tuh kalau di slide yang ini dijelasin perbedaan-perbedaannya sih. Kalau di pandangan yang dulu tuh fokusnya tuh masih ke si orang dewasanya gitu. Jadi anak-anaknya hanya sebagai objek, dan di sini yang dianggap tahu segalanya tuh si orang dewasanya, si penelitinya. Makanya si hasil penelitiannya itu hanya berdasarkan asumsi orang dewasa. Jadi kita nggak nyari tahu sebenarnya si anaknya ingin apa, pandangan anaknya seperti apa. Jadi kalau yang saya tangkap sih mungkin itu hanya berdasarkan asumsi orang dewasa kayak begitu. Nah, terus kalau di sini tuh jadi segala sesuatu yang dihasilkan dari penelitian itu meskipun mereka meneliti tentang anak-anak, tapi hasil yang didapat itu bukan dari view-nya si anak-anak kayak gitu. Jadi dengan adanya pergeseran pandangan, kita harus membuat si anak-anak ini sebagai subjek. Si anak-anak ini juga kayak manusia yang pendapatnya layak didengar, pendapatnya juga punya punya nilai sendiri gitu pandangannya. Mereka punya pandangan, punya opini, mereka punya keinginan. Jadi itu hal yang nggak boleh kita abaikan seperti itu. Nah, terus di sini mungkin ini salah satu hal yang mendasari perubahan pandangan dalam penelitian yang melibatkan anak ya Teh ya. Jadi di sini kan ada gambar yang kayak di sekolah lagi tes, terus di tesnya tuh dengan satu standar untuk semua gitu. Jadi mungkin lama-kelamaan akademisi itu menyadari kalau setiap anak atau setiap orang punya potensi masing-masing, jadi setiap orang tuh nggak bisa dites dengan satu standar yang sama kayak begitu. Nah, ini mungkin salah satu contoh
hal yang biasa dilakukan di zaman dulu gitu. Jadi kalau kita meneliti anak tuh ada formnya dan lebih terpaku gitu. Jadi nggak biasanya lebih lebih kaku gitu. Jadi hasilnya tuh sesuai yang udah yang udah diprediksi atau mungkin ada standar bakunya. Sedangkan kalau di penelitian yang di gaya barunya itu lebih fleksibel sih hasil penelitiannya itu, kayak begitu. Nah, terus di sini juga ada salah satu contoh yang sudah dilakukan di New Zealand ya kalau nggak salah tuh. Jadi ketika melakukan asesmen ke anak tuh nggak hanya yang diases tuh nggak hanya berdasarkan indikator-indikator yang kaku, yang standar gitu. Jadi semua yang terjadi di kelas atau semua yang terjadi di lapangan tuh bisa jadi data untuk diolah gitu, dan kita observasi lagi, kita evaluasi, dan nanti hasil penelitiannya tuh tujuannya untuk mencari apa sih yang dibutuhkan anak-anaknya gitu. Jadi mungkin saya ngelihatnya ini jatuhnya lebih nilai manfaatnya itu akan lebih banyak karena selain kita menghasilkan penelitian, kita mengeluarkan pandangan kita sendiri, tapi kita pun bisa semacam ngasih solusi atau hal yang bisa dikembalikan lagi ke anak-anaknya untuk kepentingan anak-anaknya kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ini salah satu semacam contoh tugas di sekolah yang terkesan itu mereka punya standar sendiri dalam menilai anak-anak. Jadi si standarnya itu sama. Oh, ini ya. Oke, lagi. Kita dilanjut kok. Oh gitu, oke teh, siap. Ya. Jadi di sini kan anak-anaknya harus ngisi isian dan si anaknya ada nggak selesai gitu. Jadi si anaknya tuh semacam dipaksa untuk melakukan sesuatu yang seragam, yang sama semuanya. Padahal mungkin untuk satu anak belum tentu potensinya di sana misalnya gitu, atau anak yang lain yang punya potensi di bidang lain atau kemampuannya di bidang lain jadi nggak terlihat sama orang dewasa atau sama gurunya, sama penelitinya kayak gitu. Nah di sini nah ini mungkin Bu minta teh botol neng yang di meja teh. Oh ya. Nah jadi mungkin kalau di sini juga menegaskan lagi pentingnya melibatkan anak-anak. Ini kalau misalnya saya ada yang salah mangga dikoreksi aja ya teh ya. Jadi kembali lagi pelibatan si anak-anak dalam penelitian yang sedang dilakukan kayak gitu. Oke, nah ini juga salah satu hal yang bisa kita gali ketika meneliti anak-anak. Nah, karena di sini kan ada children's voice, jadi pendapat si anak-anak itu penting dan nggak boleh kita abaikan gitu aja gitu. Terus juga cerita-cerita si anak pasti punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Terus dengan melakukan penelitian ke anak-anak pun sebetulnya kita orang dewasa sebagai peneliti atau misalnya guru-guru yang berinteraksi sehari-hari itu kita juga bisa dapat sesuatu loh dari anak-anak. Ada hal yang bisa kita pelajari nilainya dari pandangan si anak-anak juga gitu. Terus dan kadang-kadang kan kalau cara berpikirnya anak-anak kan suka beda ya, kadang-kadang out of the box gitu. Kadang-kadang mereka pemikirannya simple tapi orang dewasa mah nggak ngeh gitu. Jadi dengan kita melibatkan anak-anak pun itu semakin memperkaya si penelitian yang sedang kita lakukan gitu. Nah ini juga salah satu hal-hal yang mungkin kenapa sih meneliti anak-anak itu bisa jadi salah satu
opsi gitu di bidang akademik. Jadi kayak tadi kita dapat sesuatu yang baru. Jadi kalau mungkin dulu anak-anak tuh dianggapnya hanya sebagai objek, pendapatnya gak penting gitu. Jadi ternyata sekarang kita semakin tersadarkan kalau anak-anak tuh punya hal yang bisa kita pelajari juga loh gitu. Jadi kayak membukakan mata kita dengan kondisi-kondisi yang terjadi di lingkungan, khususnya yang terjadi sama anak-anak begitu. Nah, terus juga mungkin kita bisa menggali hal lain yang lebih jauh lagi, hal yang sebelumnya kita nggak ngeh atau kita sebelumnya nggak anggap penting, ternyata kalau ternyata untuk anak-anak mah hal itu terjadi gitu. Itu kan mungkin bisa jadi satu hal yang bisa kita pelajari lagi, kita teliti lagi kayak gitu. Dan juga bisa jadi salah satu cara untuk ketika ada satu permasalahan yang terjadi di anak-anak, kita jadi bisa jadi terangkat aja si isu-isu, si masalah-masalah yang terjadinya itu. Jadi kalau sebelumnya yang sama kita diabaikan, bisa jadi si masalah itu nggak terselesaikan atau bahkan nggak terangkat, jadi orang-orang tuh nggak aware ada isu tersebut gitu. Dan juga dengan kita melibatkan anak-anak kan kita juga jadi memberikan kesempatan ke anak-anak itu untuk bisa ngasih pendapatnya atau bahkan bisa ngasih perubahan atau saran untuk lingkungannya seperti itu. Nah, kalau ini tuh kayak komparasi si pandangan lama sama pandangan baru gitu. Jadi di sini kan kalau yang dulu orang dewasa dianggap yang paling tahu segalanya. Ternyata kalau menurut pandangan baru, anak-anak pun tahu dengan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya atau hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak gitu, yang nggak bisa dilihat sama orang dewasa. Nah, kemudian kalau dulu anak-anak dianggapnya mungkin sebagai individu yang lemah, yang harus dijagain terus, misalnya harus dilindungi. Nah, tapi ternyata kalau kita mengangkat si anak-anak itu sendiri, mereka jadi kita jadi memberikan kesempatan mereka untuk menyuarakan pendapatnya, atau bahkan si anak-anak pun jadi belajar tentang perannya dia di masyarakat gitu, karena mereka diajak mikir gitu kasarnya. Jadi si anak pun jadi terlatih untuk berbuat sesuatu untuk lingkungannya gitu. Terus yang kedua juga yang ketiga juga sama, anak-anak kalau dulu dianggapnya polos gitu kan, terus atau enggak peduli sama lingkungannya, tapi ternyata kalau kita ajakin anak-anak tuh mereka bisa jadi keluar gitu si potensi-potensi atau pemikiran-pemikiran yang mereka punya gitu. Nah, ini sebetulnya sama aja sih ke bawahnya juga. Jadi kita tuh mengangkat anak-anak, jadi si potensi anak-anak itu jadi keluar gitu sebetulnya, dan kita bisa lihat hal yang mungkin nggak disadari sama orang dewasa gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh bentar ya, saya juga suka lupa ingat. Kalau yang ini, nah si anak-anak itu kan karena kita selalu kayak kita ajak gitu, kita ajak untuk terlibat. Jadi nah, jadi dengan kita memberikan kesempatan anak-anak pun kita jadi bisa memahami gitu si anak-anak tuh seperti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lihat kayak gitu. Dan si pendapat-pendapat yang dikeluarkan anak-anak itu kadang-kadang kita suka mikir anak-anak mas simple, sederhana gitu, tapi ternyata ternyata punya pengaruh yang bisa kita perhitungkan juga gitu untuk di lingkungan kayak gitu.
Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan riset atau penelitian mengenai anak-anak atau kita meneliti anak-anak. Yang pertama itu secara teori. Jadi mungkin kita tetap harus punya basisnya juga sih, apa yang akan kita teliti, apa yang akan mendukung si penelitian kita mengenai anak-anak itu. Terus juga hal-hal mengenai metodologi penelitiannya, kayak caranya apa sih yang akan kita lakukan, apa yang akan kita cari, kayak gitu. Mungkin ini kurang lebih sama seperti penelitian pada umumnya ya Teh ya. Terus juga di sini ada participation or sample. Jadi si anak-anak ini akan sejauh mana sih kita libatkan. Kalau yang tadi kan di pendapat yang tradisional itu anak-anak hanya sebagai objek gitu, dan sedangkan setelah bergeser pandangannya ternyata anak tuh bisa dilibatin porsinya lebih besar lagi di penelitian kayak gitu. Dan yang terakhir itu mungkin yang salah satu hal yang cukup penting secara etik mungkin ya, karena dia berhubungan dengan anak-anak, pasti ada hal-hal yang harus kita hormati dari anak-anak itu, kayak misalnya privacy, terus misalnya kondisi lingkungan si anak-anaknya, terus bagaimana kita berinteraksi sama anak-anaknya gitu. Jadi jangan sampai kita melibatkan anak-anak tapi sikap kita sebagai peneliti sendiri tuh nggak paham dengan kondisi anak-anaknya, atau bahkan lebih jauhnya lagi kita membahayakan ke anak-anaknya. Jadi hal itu yang harus kita pertimbangkan kayak gitu. Nah, di sini di slide yang ini tuh dijelasin siapa aja sih yang terlibat di saat kita meneliti anak-anak, melakukan penelitian mengenai anak-anak.